Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Dinda Nur Alinda mau bincang-bincang bersama pimpinan dari Lembaga Kriya Busana Majapahit dan juga instruktur yang mengajar di Lembaga Kriya Busana Majapahit. Yuk kenalan yuk, yang di sebelah saya ini bernama Ibu Nova Ani Rosita dan di sebelahnya lagi ada Bu Citra. Oke. Teman-teman, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh mereka berdua. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Nova Ani Rosita mengenai Lembaga Kriya Busana Majapahit. Yuk, disimak yuk. Oke, Bu Nova. Di sini saya mau menanyakan bagaimana sih cerita berdirinya dari Lembaga Kriya Busana Majapahit ini. Boleh disepilkan kepada teman-teman di sana. Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah memberikan kesempatan hari ini untuk kita bincang-bincang dan agar bisa didengarkan juga teman-teman cerita tentang LKP kita itu seperti apa dan bergerak di bidang apa. Jadi awal mulanya itu pada tahun 2016 dulu kami bergerak di bidang UKM, bidang menjahit awalnya itu. Kemudian ada banyak pelanggan yang puas dengan hasil jahitan kami gitu ya, enak dipakai, terus modelnya up to date gitu. Nah dari situ akhirnya masyarakat itu tertarik untuk saya membukakan les jahit gitu. Awalnya seperti itu, kemudian akhirnya saya membuka kelas reguler. Dari kelas reguler itu akhirnya pada tahun 2017 saya mengajukan perizinan ke Dinas Pendidikan yang menaungi lembaga kursus tersebut. Nah, dari situ akhirnya saya mengenal itu yang namanya program pelatihan, program kursus yang ada di LKP gitu ya. Ternyata di situ ada program-program yang memang dinaungi oleh pemerintah itu bersifat gratis. Kalau yang reguler yang kami adakan sendiri itu berbayar, tapi kalau yang dinaungi oleh dinas ini gratis. Nah kebetulan yang dari dinas itu langsung aksesnya connect dengan Kementerian Pusat, Kementerian Pendidikan. Kalau dulu namanya Kemdikbudristek pada zaman saya dulu. Nah untuk tahun ini setelah pimpinannya ganti akhirnya menjadi Kemdikdasmen gitu ya. Jadi kita dinaungi langsung oleh Kemdikdasmen gitu. Itu awal mula berdirinya lembaga kami. Dengan seiring berjalannya waktu kami juga melengkapi perizinan-perizinan yang sudah lengkap, ada notarisnya, ada Kemenkumhamnya, ada NIB OSS-nya, kemudian kami juga sudah mendapatkan NPSN sebagai sekolah, jadi memiliki nomor induknya. Kemudian juga ada surat dari Dinas Pendidikan untuk operasionalnya, surat izin operasional, iya, izin operasional dari penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Jadi seperti itu Mbak. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Nggak langsung berdiri sebagai tempat pelatihan dan kursus. Awal mula dari mendirikan usaha kursus ini berawal dari UKM jasa jahit gitu ya teman-teman. Dan banyak yang puas dari hasil jahitan dari Bu Nova ini. Dan inovasinya apa sih? Mereka mau belajar jahit di sini dan Bu Nova ini bekerja sama atau mencari info seputar perizinan membuka kursus menjahit itu seperti apa. Dan sampai sekarang itu berdirilah yang namanya Lembaga Kriya Busana Majapahit. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut yang kedua ya. Apa saja sih Bu program pelatihan yang ada di lembaga ini begitu? Jadi awalnya Mbak Dinda dulu itu saya cuma program menjahit saja ya. Terus seiring berjalannya waktu ternyata kita itu di bidang tata busana itu nggak bisa cukup di menjahit saja. Saya merasa perlu juga memberikan program yang lain untuk melengkapi dari program menjahit ini. Jadi untuk saat ini sudah ada beberapa program yang bisa diakses di lembaga kami. Jadi yang pertama memang menjadi favorit dari lembaga ini bidang menjahitnya yang pertama. Kemudian didukung juga dengan
sulam, ada juga lukis, kemudian batik tulis, ada shibori, ada juga rajut. Nah, ini kemungkinan untuk beberapa waktu ke depan bisa juga kami menambahkan program baru, misalnya seperti hantaran, karena ini masih dalam masa menggodok gitu ya. Soalnya untuk tiap program itu kan kami juga harus menyiapkan instruktur yang memang harus kompeten di bidangnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung adakan program ini gitu enggak. Jadi kami olah dulu apakah ini layak untuk disajikan bagi masyarakat gitu. Oke, nah teman-teman, ternyata di Lembaga Kriya Busana Majapahit itu nggak hanya ada program menjahit aja, banyak banget programnya seperti sulam, lukis, batik tulis, shibori, dan kita mau berinovasi menjadi program pelatihan membuat hantaran. Jadi teman-teman yang ingin menambah keterampilan tapi nggak punya basic menjahit atau nggak berminat di bidang menjahit, bisa mendaftarkan diri kalian di Lembaga Kriya Busana Majapahit untuk mengikuti program pelatihan lainnya, begitu ya. Oke, yang ketiga nih Bu, apa sih tujuan dari lembaga itu mengakses program PKW? Katanya di lembaga ini diadain program menjahit gratis ya Bu. Gimana sih, apa tujuan dari program PKW itu sendiri? Bisa dijelaskan? Oke, jadi tadi di awal kami memang masih reguler ya. Untuk saat ini kami memang sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah yang mengakses untuk program-program gratis bagi warga masyarakat. Tujuannya itu apa? Kami ingin berkolaborasi dengan pemerintah itu untuk sama-sama menanggulangi pengangguran, kemudian agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah, terutama di wilayah Kabupaten Mojokerto, tapi tidak menutup kemungkinan juga kami bisa berkolaborasi dengan tempat lain di mana memang dibutuhkan. Nah, kami bekerja sama dengan Kemdikdasmen untuk mengakses program PKW ini. Tujuannya kami merekrut anak-anak usia ATS ya. ATS itu anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Jadi bisa karena putus sekolah atau bisa karena masih sudah lulus tapi masih menganggur, belum bekerja seperti itu. Kemudian dia sudah tidak tidak ada keterampilan, tidak memiliki skill. Jadi ini yang kami rekrut untuk masuk di PKW nanti gitu ya. Jadi PKW itu tujuannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah agar kami bisa berkontribusi bagi bangsa ini untuk membantu mengentaskan pengangguran, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan dinas yang kami ajak kerjasama ini pun tidak hanya Kemdikbudristek saja, tapi ada beberapa OPD yang kami gandeng gitu, misalnya seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan sendiri, kemudian Dinas Disperindak gitu. Dan untuk saat ini kami juga mengembangkan di beberapa UKM yang ada di wilayah Mojokerto untuk kami ajak kerjasama dalam menentukan kurikulum pembelajaran yang akan kita berikan pada program PKW ini. Oke. Oh, itu tadi ya teman-teman, tujuan yang mendasari banget itu, saya garis bawah itu, kita sebagai apa sih, jembatan dari penyaluran dana beasiswa dari pemerintahan untuk disalurkan kepada masyarakat. Teruntuknya untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Tapi ternyata di setiap program PKW yang kita adain di lembaga kita, banyak banget yang mengikuti. Kayak tahun kemarin itu ada yang mengikuti dari Kabupaten Sidoarjo dan juga Jombang, begitu ya. Oke, saya lanjut. Oh ya Bu, kalau seumpama sudah ada, maksudnya itu kita tuh punya program PKW di lembaga ini. Terus bagaimana cara dari lembaga ini untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat? Begitu, terima kasih. Lanjut. Jadi untuk sosialisasinya ini kami melalui beberapa
media ya, baik online maupun offline gitu ya. Untuk yang online itu kami bikin flyer gitu, kita ada media sosialnya juga banyak, ada TikTok, ada Facebook, IG, WhatsApp bisnis, kemudian YouTube dan lain-lain. Ada juga yang kita upload di Shopee ya, Tokopedia gitu. Nah, itu untuk yang online saja. Kalau untuk yang offline, kita biasanya untuk saat ini kami masih datang ke masyarakat alias jemput bola gitu. Jadi kita mengadakan sosialisasi ke beberapa tempat, kita berkoordinasi dengan desa, kita berkoordinasi dengan sekolah untuk menyebarkan brosur dan juga untuk pengisian formulir. Nah, dari peserta nanti yang berminat nantinya akan kita rekrut sebagai calon peserta program PKW tersebut. Oke, jadi saya garis bawahi untuk mensosialisasikan program PKW ini sendiri, dari lembaga itu melakukan 2 proses, yaitu bisa online dan offline. Yang online-nya yaitu menggunakan media sosial, kita mengiklankan, kita memposting di segala macam media sosial. Kan seumpama kalau yang offline kita biasanya langsung door to door ke desa-desa atau ke lembaga pendidikan, ke sekolah, melakukan sosialisasi ke peserta didik, begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di luar sana yang belum mengenal lembaga kita, bisa pantengin di sosial media kita, banyak banget informasi seputar program pelatihan, terutama program pelatihan menjahit gratis. Oke. Oh iya Bu ya, kalau seumpama kan mempromosikan di media sosial kan secara online, dan orangnya itu nggak domisili di Mojokerto kan, terang kan punya asumsi kok bisa ya lembaga ini mengadakan program pelatihan menjahit secara gratis. Takutnya itu kalau kita promosi secara online di media sosial itu kan banyak penipuan Bu, biasanya itu ngomongnya gratis tapi ujung-ujungnya bayar. Itu kenapa ya Bu kok bisa lembaga ini mengadakan program pelatihan menjahit gratis semacam ini, bisa dijelaskan? Jadi mensosialisasikan menjahit gratis memang tujuan sasaran kita itu kan untuk warga masyarakat mungkin bisa dikatakan menengah ke bawah ya, dan ini memang kalau melalui media sosial itu kalau ngirim link aja kadang itu orang sudah berpikiran yang negatif gitu. Tapi selain dari kita mengirimkan link itu, kita juga ada itu apa itu Mbak Dinda namanya, kayak kita online Live. ya live, kayak live. Jadi biar masyarakat itu juga langsung bisa tanya jawab dengan kami, karena mungkin belum kenal kami, belum tahu di mana lokasinya. Nah, di situ kami juga mau selain dari live itu, kami juga ada webnya yang bisa diakses, dan juga kami sering mengirimkan kegiatan yang kami lakukan di lembaga, diposting sebagai artikel ataupun video dan foto-foto yang sudah kami adakan, dan ada juga di situ dilampirkan profil kami yang menunjukkan adanya legalitas lembaga, bahwa kami memang benar-benar sudah legal, tidak abal-abal gitu ya. Jadi sertifikatnya pun kami kalau memang legal kami nggak berani mengeluarkan, tapi karena kami sudah legal, disahkan oleh pemerintah, diakui bahwa lembaga ini memang ada, jadi kami sudah berani menerbitkan sertifikat. Jadi masyarakat itu sudah bisa akses juga, oh sudah memiliki nomor izin ini kami tidak mengada-ada gitu. Jadi bisa diakses di web kami, yaitu Kriya Busana Majapahit .blogspot.com gitu ya. Jadi di situ bisa diakses. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita memposting sesuatu di media sosial itu ada plus dan minusnya ya. Jadi plusnya itu lebih banyak yang mengakses, jadi lebih banyak yang mengetahui
postingan-postingan kita tentang lembaga. Tapi dengan cara apa sih kita meyakinkan untuk pemirsa semuanya bahwa lembaga kita itu lembaga yang resmi? Dengan cara kita selalu menumbuhkan kepercayaan dengan memposting kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Seperti kadang itu melakukan pengujian di sekolah atau lembaga mana, begitu, bekerja sama dengan lembaga mana, kita posting. Itu salah satu bentuk kita agar pemirsa, pembaca atau teman-teman sobat Kria biar paham atau biar percaya bahwa lembaga Kria Busana Majapahit itu benar-benar resmi dan sudah mempunyai perizinan yang sudah sah dan legal di hukum, gitu ya. Oke. Ada juga Mbak Dinda, saya tambahkan di Google Map itu kalau teman-teman mau lihat lokasinya atau foto-foto yang sudah pernah kami adakan kegiatan, misalnya pelatihan apa Sibori atau apa. Kami kan juga sudah pernah pelatihan Sibori di UNESA juga 2 kali. Kemudian bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan untuk mengajar sebanyak 150 peserta lulusan PKBM. Jadi keluar itu biar mendapatkan skill gitu. Kami juga sudah upload juga di Google Map itu. Nanti teman-teman juga bisa melihat di situ juga. Iya, kalau di Google Map itu biasanya ada ulasan ya teman-teman. Biasanya ulasan itu penilaian secara jujur dari pemirsa. Biasanya gitu, poin-poin ada bintang berapa gitu. Jadi teman-teman kalau masih ragu bisa lihat di ulasan di Google Map atau di media sosial manapun. Terus, oke. Tadi kan sudah disepilkan ya Bu beberapa bentuk kerjasama dari lembaga dengan dinas. Iya. Coba dong disebutkan atau dijelaskan lagi lebih rinci untuk bekerja sama dengan dinas apa aja dan apa sih kontribusi dari dinas tersebut untuk lembaga ini, begitu. Ya, tadi sudah beberapa saya sebutkan bahwa kami tidak hanya bekerja sama dengan pusat atau kementerian, tapi beberapa pihak yang sudah bekerja sama dengan kami itu sangat banyak sekali dan selalu puas dengan kinerja kami karena kami juga selalu membuat laporan dengan benar-benar nyata yang kami laporkan dan kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya hoax gitu ya. Dan lembaga kami bekerja sama dengan dinas itu, kenapa mereka mau setiap tahunnya diajak kerjasama dengan kami, karena ya rekam jejaknya kami ada, maksudnya kami baik di secara pelaporan seperti itu dan apa saja dinas yang terkait gitu. Jadi mulai dari atas ya saya sepilkan. Jadi kami bekerja samanya dengan Kemdikdasmen, Ditsuslat, Ditjen Vokasi. Jadi yang membidangi kami itu adalah bidang vokasi. Sekarang namanya Ditjen Vokasi PKLK atau Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus gitu. Kalau dulu hanya vokasi saja, nah, sekarang bertambah namanya jadi lebih panjang. Itu untuk yang pusat. Kemudian kami juga dinaungi oleh Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pendidikan ini kami mendapatkan pelatihan juga seperti peningkatan SDM untuk instruktur, untuk peserta didik gitu. Biasanya ada pelatihan-pelatihan seperti itu yang nanti gunanya adalah agar sesuai dengan skill yang diakses di lembaga, bisa untuk kontribusi ke lembaganya biar sesuai selaras gitu. Nah kemudian selain Dinas Pendidikan ada juga kami kemarin itu mengakses padanan dana. Padanan dana itu juga kami dapatkan dari Dinas Disperindak ya, Disperindak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Ini kami mendapatkan padanan dana. Kemudian kami juga difasilitasi untuk mengakses perizinan siswa yang belajar di program PKW itu. Ketika mereka sudah merintis usaha, mereka diberikan izin usaha atau NIB dari OSS. Ini yang memberikan akses adalah dari Disperindak. Kemudian selain itu juga adanya hak merek dari produk
siswa lulusan kami itu diberikan hak merek. Kemarin alhamdulillah sudah terbit, dari beberapa kelompok itu sudah terbit, dan setelah terbit kami arahkan mereka untuk masuk di grup UKM yang ada di Kabupaten Mojokerto di bawah naungan dari Disperindak itu sendiri, namanya Hipemika Kabupaten Mojokerto ya. Ini juga di bawah naungannya Bupati gitu ya. Jadi memang sinkron gitu antara kami dengan dinas itu biar selalu berkesinambungan dan usaha teman-teman itu tidak berhenti. Kemudian selain itu ada juga kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata ini untuk padanan dana juga. Jadi kemarin kami mendapat padanan dana untuk yang Siborinya. Jadi kami difasilitasi Sibori untuk peserta PKW ditempatkan pelatihannya, dikasih fasilitas yang sangat mewah gitu ya. Kami diajak untuk healing ke mana, ke Hotel Royal Trawas. Jadi diberikan fasilitas tidur di hotel gratis, makan gratis, dikasih alat bahan gratis, kemudian ilmu gratis juga tentunya, dan masih dikasih uang saku juga gitu ya. Jadi sama Dinas Pariwisata ini khususnya bidang kepemudaan, jadi mereka memberikan fasilitas seperti itu. Dan untuk satu lagi, untuk masuk ke outing class, kami adakan outing class gitu ya. Kemarin itu ke Museum Trowulan. Nah, Museum Trowulan itu kami difasilitasi mendapatkan diskon masuk karena kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata tersebut. Jadi dari Bapak pimpinan di Dinas Pariwisata tersebut, beliau juga langsung hadir pas waktu kami melakukan pelatihan Sibori. Masya Allah gitu. Disambut dengan sangat baik sekali, ide-ide yang kami sampaikan itu, beliau sangat antusias. Dan juga selain dari dinas-dinas itu, kemarin juga kami memang belum bekerja sama secara individual, tapi kebetulan diajak oleh Disperindak untuk hadir dan ikut memfasilitasi teman-teman itu dari Rumah BUMN Kabupaten Mojokerto. Jadi kami sangat senang sekali sampai dihadirkan dari Rumah BUMN juga bisa bekerja sama. Nah, untuk tahun ini insya Allah kami secara mandiri sudah mengontak pada Rumah BUMN langsung, dan kami sudah ngobrol dan alhamdulillah diterima dengan baik. Semoga bisa goal untuk tahun ini bisa ikut memberikan padanan dana juga untuk para peserta PKW 2025 gitu. Nah, itu tadi kan udah diceritakan sedikit dari bentuk kerjasama dan kontribusi dinas itu.